Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Ton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Katanya dengan masalah tak kunjung selesai. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Saya sudah ke orang pintar, saya sudah ke kiai, saya sudah kemana-mana ya, tapi tidak ada hasilnya. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kondisi semacam ini? Ya. Ini harus disikapi ya teman-teman ya. Ini harus disikapi ya. Ini harus dipahami gitu ya. Kalau kita tidak bisa menyikapi ini ya, ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena ketika kita tidak bisa menyikapi, tidak bisa mengenal ya masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kita, itu kita akan semakin sulit gitu loh ya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita harus bisa kenali masalah kita itu yang apa gitu loh. Masuk kategori apa gitu. Kalau masalahnya kan banyak toh, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah mau macam-macam ya. Tapi dari masalah itu energinya itu cuma 3: ujian Tuhan, hukuman Tuhan, karma. Cuma 3 itu. Nah, kita tidak menyadari di situnya gitu ya. Sehingga kadang kita itu salah penempatan gitu ya. Salah penempatan. Misalkan ya, masalah yang Anda hadapi itu adalah hukuman Tuhan. Ya. Anda tetap melakukan kesalahan itu terus gitu. Tanpa ada pertobatan. Walaupun Anda katakanlah kerja keras, tapi kesalahan yang sama, melanggar perintah Tuhan, itu mbok jalani terus. Nah, kira-kira masalahmu selesai enggak? Enggak akan selesai. Loh, ini loh yang harus kita tahu. Contoh misalkan ya, tak kasih contoh. Anda terlilit hutang, teman-teman Ton Minggu, Anda terlilit hutang, hutang koperasi, hutang perbankan, itu kan jatuhnya riba. Ya, yang Anda lakukan tetap Anda hutang, ya, habis ambil lagi, ya, hutang Anda habis ambil lagi, kerja keras supaya saya ini bisa lunas, tapi tidak lunas-lunas. Bukan Anda tidak bisa secara tenaga fisik, pikiran Anda mampu. Tapi ada sesuatu yang ini katakanlah Tuhan marah dengan kelakuan Anda. Ya, maka Anda akan dibuat berat. Gitu. Nah, kalau Anda tahu, oh ini utang riba. Ya, saya telah melanggar perintah Tuhan. Maka langkah yang saya lakukan selain saya bekerja keras, saya harus melakukan pertobatan. Loh, caranya seperti itu. Ya, bertobat tidak akan mengulangi lagi. Tunjukkan kepada Tuhan bentuk pertobatanmu apa. Yo ngempet. Yo belajar ngempet supaya apa? Supaya ndak utang lagi. Ngempet di sini adalah mengendalikan nafsu keinginan Anda. Mengendalikan nafsu kebutuhan Anda. Kebutuhan saja itu bisa kita kendalikan, apalagi keinginan. Kebutuhan ini seperti mangan ya, mangan sego ambil lawuh. Nah, ini kan bisa dikendalikan tau. Misalkan segonya sak piring munjung, ya, mbok kurangi jadi separuh. Biasanya mangan iwak pitik, mbok ganti iwak tempe. Lo itu bentuk prihatin itu seperti itu. Nah, Tuhan akan melihat ketulusanmu. Nah, itu kalau hukuman Tuhan ya. Nah, coba bayangkan kalau masalahmu itu adalah sebuah karma. Artinya tindakan Anda di masa lalu terhadap orang lain dibalaskan saat ini. Ya, masalahmu itu mbok sampai pinter, ndonga sampai elek, sampai pinter ya apa ndak akan selesai. Ya, karena di situ adalah balasan atas perbuatanmu gitu.
Tuhan memberikan balasan kepadamu atas perbuatanmu menyakiti orang lain. Ya, jadi kalau katakanlah porsinya ini belum habis, ya tidak akan selesai. Misalkan 5 tahun, ya Anda kok menderita kok sampai 5 tahun, tidak akan selesai. Karena belum waktunya selesai. Misalnya jatahnya 10 tahun, ya 10 tahun. Nah, namun di dalam proses Anda menjalani yang namanya karma ini akan tidak terasa ketika spiritual Anda itu bangkit. Mbok gawe tirakat, ya, ibadahmu kencengno, tirakatmu kencengno, karma itu tidak akan kerasa. Loh, ini bukan sekedar teori ya, ini juga saya lakukan di dalam hidup saya. Saya menjalani karma, ya, itu bertahun-tahun, teman-teman ya, mulai dari 2011 ya. Walaupun katakanlah karma itu tidak saya sengaja gitu. Ya, tidak saya sengaja. Tidak terlibat langsung. Ya, bukan pelakunya langsung gitu ya. Tapi di balik layar ya. Bekerja di sebuah perusahaan finance, keuangan, saya di balik layar. Bagian masalah hukum. Ya, kalau misalkan ada karyawan ya, kecelakaan, karyawan pemakai keuangan ya, di balik layar itu pas karmanya sampai sekarang itu kerasa gitu. Makanya saya tahu, paham gitu loh ya. Ya, karena apa? Saya pernah menjalani sampai detik ini. Itu sudah tidak kerasa. Berat-beratnya itu di tahun pertama, tahun kedua. Tapi waktu itu saya sadar ini adalah karma gue. Tak terima. Wah, berat teman-teman ya. Berat sekali. Tak terima ya. Saya berpikir bagaimana supaya derita ini katakanlah tidak terasa. Ya tidak ada cara lain ya. Kecuali kita itu tirakat. Gawe seneng-seneng harus tambah hajur. Ya. Nah, tak buat tirakat. Ya, tak tingkatkan spiritualku. Alhamdulillah tidak kerasa sampai sekarang. Ya, ya yang pasti berkurang lah ya. Yang pasti berkurang. Tidak ibaratnya itu tetap permanen ya, itu tidak ya, berkurang. Ketika kita jalani, karma itu tidak bisa diputus ya. Karma itu tidak bisa dihapus ya. Kecuali dengan orangnya menjalani. Yes, Anda lihat film Sun Wukong itu ya, melaku demi langkah demi langkah itu kan menjalani karma dengan menebus dengan melakukan dharma, dengan melakukan kebaikan. Sehingga karma itu digawe enjoy, digawe seneng ibadah, seneng tirakat, seneng berbuat baik. Nah, kalau masalahmu itu adalah ujian Tuhan, tidak mungkin Anda sambat. Ya, kalau masalahmu itu adalah ujian Tuhan, maka semangatmu pasti akan lebih kuat. Nah, dari sini saya berharap teman-teman Weton Minggu bisa paham ya, bisa menyikapi ya, dan bisa memaksimalkan semua potensi Anda, sehingga sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.